Pada kesempatan kali ini, saya Galang Radit Perdana akan membahas apa itu remote access. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil mengkonfigurasi topologi berikut. Kemudian, pada video kali ini, kita akan membahas tentang remote access. Di dalam remote access sendiri, terdapat yang namanya telnet dan juga SSH. Sebelumnya kita tahu bahwa apabila kita ingin meremote router ataupun switch, kita dapat menggunakan kabel konsol yang kita hubungkan dari PC di port RS232 menuju ke router di port konsol, atau juga kita dapat melakukan konfigurasi pada Type-C LI. Tetapi pada Type-C LI sendiri di real device tidak tersedia. Caranya yaitu kita dapat melalui desktop, kemudian terminal, lalu klik OK, dan kita dapat melakukan remote dari sini. Tetapi cara remote device seperti ini menggunakan kabel konsol itu memiliki kekurangan sendiri karena kabel konsol memiliki panjang kabel yang terbatas, hanya 1 meter sampai 3 meter saja. Solusinya adalah kita mengkonfigurasi telnet dan juga SSH. Contohnya saja, saya ingin meremote router saya yang cukup jauh jaraknya, yaitu dari PC 12. Nah, telnet dan SSH sendiri dapat memungkinkan kita untuk meremote perangkat seperti router maupun switch dari mana dan kapanpun saja. Tetapi router dan juga switch harus terhubung dengan internet sehingga kita dapat melakukan remote access. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi telnet terlebih dahulu pada router. Kita masuk ke routernya, kemudian ke Type-C LI, lalu masuk ke mode Global Configuration. Kemudian untuk mengkonfigurasi telnet, kita harus mengatur dulu line VTY 0. Nah, kemudian setelah angka 0 ini, kita dapat memasukkan angka bebas dari 1 sampai 15. Contohnya saja kita akan memasukkan angka 2. Jadi komen ini akan mengizinkan berapa user yang dapat melakukan remote secara bersamaan. Jika kita lihat di sini, maka user yang dapat login secara bersamaan adalah 3 user. Karena 0 juga dihitung. Dan kita enter. Lalu kita setting passwordnya, yaitu admin, kemudian login. Kemudian kita akan ketik transport input telnet. Untuk komen transport input telnet ini kita gunakan untuk mengkonfigurasi telnet. Sedangkan untuk mengkonfigurasi SSH, kita hanya ketik saja SSH. Tetapi karena kita hanya ingin mengkonfigurasi telnet saja, maka kita ketik telnet. Lalu kita exit. Nah, sebelum kita melakukan remote di salah satu PC, kita harus mengatur password routernya terlebih dahulu dengan cara enable secret. Contohnya saja SMK untuk passwordnya. Lalu kita enter. Kemudian kita akan coba untuk masuk ke salah satu PC dan masuk ke menu desktop, lalu pergi ke telnet atau SSH client ini. Kemudian kita ganti tipenya menjadi telnet. Untuk IP address-nya, teman-teman bisa bebas mengisikan IP address dari VLAN 10 sampai dengan 50. Tapi bukan 10.0, melainkan IP gateway-nya ataupun IP routernya. Contohnya saya akan memasukkan 10.10.10.1, atau teman-teman juga bisa memasukkan IP 20.1. Setelah itu kita klik connect. Di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya, yaitu admin. Untuk passwordnya sendiri tidak akan kelihatan. Kita enter saja. Lalu kita akan coba masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password, yaitu enable secret tadi atau SMK, dan enter. Kita coba melakukan konfigurasi di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kita telah berhasil masuk ke mode privilege dan juga kita sudah dapat melakukan konfigurasi di sini. Nah, tetapi apabila kita menggunakan telnet dengan password saja, itu security-nya kurang atau keamanannya kurang. Sehingga kita akan menambahkan username dan juga password di sini. Jadi kita nanti disuruh memasukkan username, kemudian kita akan memasukkan passwordnya, kemudian
baru kita dapat memasuki ke routernya. Tetapi apabila kita ingin melakukan konfigurasi, maka kita juga harus memasukkan password pagi. Caranya yaitu seperti ini. Kita exit terlebih dahulu, masuk kembali ke routernya. Kita ketik username, contohnya admin 1, dan juga password, contohnya admin 1 juga. Lalu enter. Kemudian kita ketik command line vty 0 spasi 2. Kemudian kita ketik login lokal. Nah, login lokal ini nantinya kita disuruh memasukkan password dan juga username ini saat kita akan melakukan login internet. Tapi untuk perintah login saja, maka kita hanya disuruh untuk memasukkan password yang kita setting. Kemudian enter. Kemudian kita ketik transport input telnet. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita buka kembali di PC 12. Kemudian kita masuk ke telnet atau SSH client. Kita akan coba untuk masuk dengan IP 30.1. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kita harus memasukkan username-nya, yaitu admin 1. Lalu passwordnya juga admin 1. Kemudian kita akan melakukan enable. Nah, di sini kita harus memasukkan password pagi, yaitu SMK. Setelah itu kita dapat melakukan konfigurasi dengan cara remote access melalui PC ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba cara mengkonfigurasi SSH pada router. Sebelum mengkonfigurasi SSH, kita harus mendapatkan key-nya terlebih dahulu karena SSH itu secure dengan cara crypto key generate RSA. Nah, tetapi sebelum kita mendapatkan key-nya, kita harus mengatur hostname dari routernya. Kita harus mengatur hostname-nya sehingga namanya tidak menjadi router, karena apabila kita membiarkan namanya router, akan terdapat banyak user yang memakai nama hostname yang sama. Kita ganti terlebih dahulu dengan cara hostname. Kita ganti misalkan SMK. Lalu enter. Nah, dapat dilihat maka hostname-nya telah berganti menjadi SMK. Kemudian kita coba ketikkan lagi komennya. Di sini kita harus mengatur domain name-nya. Untuk mengatur domain name-nya, ketikkan komen IP domain name spasi, contohnya saja smk.com. Kemudian kita ketikkan lagi komen yang crypto key generate RSA, lalu enter. Di sini kita diminta untuk mengisi how many bits in the modules. Untuk defaultnya atau rekomendasinya kita menggunakan 1024 ini, lalu enter saja. Setelah itu kita baru bisa mengkonfigurasi SSH. Caranya yaitu line vty spasi 0 sampai 2, karena kita hanya ingin mengizinkan 3 user saja yang dapat login secara bersamaan. Kemudian kita ganti transport inputnya menjadi SSH, lalu exit. Setelah itu kita akan coba remote pada PC 12. Untuk tag-nya kita pilih SSH. Kemudian untuk IP address-nya kita akan coba menggunakan IP 40.40.40.1. Lalu kita masukkan username-nya yaitu admin 1. Kemudian klik connect dan masukkan password-nya yaitu admin 1 yang telah kita buat tadi. Lalu enter. Kemudian kita akan coba masuk ke mode privilege. Di sini kita diminta untuk memasukkan password yaitu password yang enable secret tadi. Untuk password enable secret-nya tadi saya menyeting dengan password SMK. Nah, kita sudah bisa masuk ke mode privilege dan kita juga bisa melakukan configuration. Selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address pada switch. Switch sendiri juga memiliki IP address yang dapat kita setting. Kita akan coba konfigurasi di switch 1 ini.
dan masuk ke tab CLI, lalu masuk ke mode configuration. Kemudian kita akan masuk ke interface VLAN 10. Contohnya saja kita akan mengkonfigurasi IP di VLAN 10 dengan IP 10.0 ini. Setelah itu kita enter. Kemudian kita tambahkan IP address 10.10.10. Untuk angka belakangnya kita bebas. Saya akan mengambil angka 99, kemudian spasi, isikan subnet masknya. Lalu enter. Kemudian agar switch dapat berkomunikasi juga dengan PC-PC yang ada, kita harus menambahkan gateway-nya dengan cara IP default gateway strip gateway spasi, kita menggunakan IP gateway VLAN 10 yaitu 10.10.10.1. lalu enter. Setelah itu konfigurasinya pun selesai. Kemudian saya akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada VLAN 20. Interface VLAN 20. Lalu enter. Kita tambahkan IP address. Contohnya 20.20.20.99 spasi 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita masukkan IP default gateway. Dan kita masukkan gateway VLAN 20 yaitu 20.20.20.1, lalu enter. Kemudian kita akan coba cek untuk IP-nya, IP interface brief. Nah, untuk VLAN 10 IP-nya telah disetting dan berubah menjadi 10.99 dan VLAN 20 IP-nya telah berubah menjadi 20.99. Seperti itulah cara mengkonfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi SSH pada switch. Caranya sama dengan konfigurasi SSH pada router sendiri. Caranya kita harus mengubah hostname, kemudian kita harus mengatur domain name-nya, kemudian kita juga harus mengaktifkan password di switch-nya. Kita ubah satu persatu. Kita mulai dari hostname terlebih dahulu. Hostname contohnya kita ubah menjadi SW SMK, lalu enter. Kemudian untuk domain name-nya kita setting yaitu SW smk.com, lalu enter. Dan kita akan enable secret untuk menyeting passwordnya, contohnya saja yaitu SMK, lalu enter. Setelah itu kita dapat mengetikkan komen untuk get key-nya, crypto key generate RSA, lalu enter. Kemudian kita masukkan defaultnya yaitu 1024, lalu enter. Lalu kita harus setting username dan juga passwordnya. Untuk username-nya sendiri yaitu admin2 contohnya. Kemudian untuk passwordnya yaitu admin2 juga, lalu enter. Kemudian kita masuk ke line VTY spasi 0 spasi 2 karena saya ingin mengizinkan 3 user saja yang dapat login secara bersamaan. Kemudian kita masuk ke login lokal agar username dan passwordnya ini terpakai, lalu enter. Kemudian kita ketik transport input SSH karena kita akan mengkonfigurasi SSH-nya, lalu enter. Setelah itu exit dan kita coba remote pada PC 12. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke telnet or SSH client. Kita pilih SSH, lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya kita dapat masukkan untuk IP address yang kita atur di switch tadi. Untuk VLAN 10 ataupun VLAN 20 kita bisa menggunakan 10.99 ataupun 20.99. Saya akan menggunakan untuk IP 10.10.10.99. Kemudian masukkan username-nya yaitu admin2. Kemudian klik connect dan masukkan passwordnya yaitu admin2. Lalu kita akan coba masuk ke mode privilege. Kita masukkan passwordnya yaitu SMK.
Lalu kita dapat melakukan konfigurasi dengan remote access untuk melakukan konfigurasi switch di PC. Cukup sekian saja video kali ini, terima kasih.